Setelah Mr. Lee dan Ayeon ditangkap, Mr. Lee menjalani tes psikopat di Korea. Gue juga nggak tahu tes psikopat apa, tapi ternyata di Korea ada tes psikopatnya. Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Untuk yang sudah lama di channel ini, thank you so much masih setia di channel Ruang Gelap. Dan untuk kalian yang baru, hai, salam kenal, gue Amira. Dan di channel ini kita akan membahas kasus-kasus yang berhubungan dengan hal-hal yang horor, true crime, konspirasi, semua yang menyangkut tentang misteri. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang menghebohkan warga Korea. Tentang sebuah keluarga yang berhasil mengambil simpati seluruh warga Korea dan membuat warga Korea shock. Lalu 12 tahun kemudian, lagi-lagi keluarga ini membuat semua warga Korea shock, tapi dengan alasan yang berbeda. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Lee Yong-hak yang di video ini akan kita panggil Mr. Lee baru berumur 23 tahun saat keluarganya diliput oleh salah satu stasiun televisi dan menjadi dokumenter, di mana keluarganya dikisahkan sebagai keluarga yang membutuhkan bantuan dana untuk seorang anak bernama Ayeon. Mr. Lee, Miss Choi, dan Ayeon adalah keluarga kecil yang sangat membutuhkan bantuan. Ayeon, anak mereka, mengidap penyakit gigantiform sementoma atau singkatnya tumor gigi. Dan penyakit ini sebenarnya sangat-sangat jarang dan bersifat keturunan. Ayeon sendiri mengidap penyakit ini karena diturunkan oleh Mr. Lee yang dulu waktu masih kecil juga sempat menderita penyakit yang sama. Mr. Lee punya riwayat penyakit yang cukup banyak, termasuk epilepsi dan juga skizofrenia. Dan karena Ayeon mengidap penyakit yang sama, Mr. Lee meskipun baru berumur 23 tahun, sudah harus mencari banyak uang untuk pengobatan dan biaya operasi Ayeon. Ayeon selalu menjadi pusat perhatian. Setiap kali dia keluar rumah, semua orang selalu memusatkan perhatian mereka kepada Ayeon. Ayeon sendiri tidak pernah punya teman, tidak bisa makan seperti orang normal, dan selalu membutuhkan obat-obatan. Bahkan untuk makan dan mengunyah, Ayeon selalu merasa kesakitan. Karena penyakit yang diderita oleh Ayeon, Mr. Lee seringkali pergi beribadah ke gereja untuk meminta bantuan Tuhan dan juga meminta pertolongan orang-orang untuk memberikan donasi bantuan untuk kepentingan penyakit Ayeon, supaya Ayeon cepat sembuh. Dokumenter yang menceritakan tentang keluarga Mr. Lee tentu saja menarik banyak perhatian warga Korea dan juga mendapatkan simpati banyak orang. Mr. Lee menerima donasi yang dikatakan hampir mencapai $1 juta, yang tentu saja jumlahnya fantastis dan sangat cukup untuk Mr. Lee membangun usaha bisnis ayam goreng dan juga membiayai obat-obatan dan operasi Ayeon. Bahkan keluarga Mr. Lee akhirnya bisa pindah ke rumah yang lebih layak. Orang-orang semakin bersimpati saat Mr. Lee menulis sebuah buku yang berjudul Aku Berharap Terlahir Kembali Menjadi Ayahmu. Sosok Mr. Lee yang baik hati dan sangat penyayang disebut-sebut sebagai Angel Father. Angel sendiri adalah arti nama Ayeon. Ayeon artinya malaikat. Nah, 12 tahun kemudian, Korea kembali dikejutkan dengan berita kriminal penjahat yang luar biasa, yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Mr. Lee. Ceritanya, pada September 2017, seorang ibu tiba-tiba mendatangi kantor polisi untuk melaporkan anaknya hilang. Sebut saja anaknya bernama siswi A. Menurut kesaksian sang ibu, terakhir kali ia melihat anaknya bersama teman baiknya. Teman baik anaknya adalah Ayeon. Ayeon yang dulunya sakit sudah tumbuh dewasa dan sudah hidup layaknya anak-anak normal. Ayeon bersekolah di sebuah SMP dan merupakan teman sekelas dan teman dekat siswi A yang hilang. Menurut sang ibu, dia sudah sempat menelpon Ayeon untuk menanyai keberadaan anaknya, tapi Ayeon bilang dia nggak tahu. Polisi tentu saja langsung menanggapi laporan ini dan mencoba untuk men-track jejak terakhir siswi A sebelum menghilang.
Dan dari rekaman CCTV yang diambil oleh polisi di depan gedung apartemen Ayon, mereka mendapatkan footage di mana siswi A dan Ayon masuk ke dalam gedung apartemen bersama-sama. Tapi siswi A tidak pernah keluar dari gedung ini. Yang lebih mengerikan dan sangat disturbing, setelahnya ada rekaman CCTV di mana Ayon dan Mr. Lee keluar dari gedung bangunan sambil membawa tas yang sangat besar dan terlihat sangat berat. Mereka berdua membawa tas ini dimasukkan ke dalam bagasi mobil, lalu Ayon dan Mr. Lee masuk ke dalam mobil ini dan pergi ke suatu tempat. Lalu, apa yang terjadi terhadap siswi A mulai terungkap. Nah, polisi menemukan bukti 48 jam sebelumnya, Ayon mengirim pesan ke grup chat di mana dia mengajak teman-temannya untuk datang ke rumahnya. Tapi satu-satunya orang yang menjawab tawaran ini hanyalah siswi A. Yang lain kayaknya mereka nggak peduli. Ternyata Mr. Lee yang menyuruh Ayon untuk mengajak temannya datang ke rumah. Alasannya karena Mr. Lee membutuhkan pengganti sosok ibu di dalam rumah untuk Ayon. Karena Miss Choi baru saja meninggal dunia sebulan sebelum kejadian ini. Nanti kita bakal bahas kematian Miss Choi. Nah, begitu Ayon berhasil mengajak siswi A masuk ke dalam rumah, Mr. Lee sudah menyiapkan sebuah teh herbal yang dicampur dengan obat tidur. Minuman ini lalu dibawa oleh Ayon untuk siswi A, dan diminumlah oleh siswi A. Gak lama kemudian siswi A tertidur pulas, dan disinilah Mr. Lee memanfaatkan kesempatan dan melakukan hal-hal yang sangat-sangat bejat. Di tengah-tengah perlakuan jahat Mr. Lee, ternyata A terbangun. Dan di sini Mr. Lee kaget dan panik karena dia takut A akan melaporkan apa yang dia lakukan. Jadi Mr. Lee memutuskan untuk menghabisi siswi A. Semua kejadian ini diketahui Ayon yang juga ada di dalam rumah. Lalu seperti yang kita semua ketahui, Ayon dan Mr. Lee membawa jenazah siswi A ke suatu tempat untuk dibuang. Ada hal serem di sini guys. Setelah Mr. Lee dan Ayon membuang siswi A, Mr. Lee masih sempat merekam video di mana dia ngomong ke kamera di dalam mobil kayak dia itu YouTuber. Mr. Lee ngomong hal-hal yang gak jelas tentang istrinya dan tentang keluarganya. Terus di akhir video dia bilang, "Thank you everyone." Seolah-olah dia bener-bener lagi ngomong sama orang lain setelah dia melakukan perbuatan yang na'udzubillah min zalik ini. Setelah Mr. Lee dan Ayon ditangkap, Mr. Lee menjalani tes psikopat di Korea. Gue juga nggak tahu tes psikopat apa, tapi ternyata di Korea ada tes psikopatnya. Dan Mr. Lee mendapat skor 25. Kalau dibandingkan dengan the most prolific serial killer dari Korea yang mendapat nilai 29 atau 26, kok 29 atau 26? 26 atau 29, skor Mr. Lee 25 itu hampir menyaingi penjahat-penjahat kelas atas. Di dokumentari dulu, Mr. Lee terlihat seperti ayah malaikat. Tapi di sosial medianya, Mr. Lee mendeskripsikan dirinya sebagai bad boy berusia 36 tahun. So, mari kita cari tahu siapa itu Mr. Lee, ada apa dengan Mr. Lee. Ternyata masa kecil Mr. Lee penuh dengan catatan kriminal. Dia sering membuli teman sekelasnya, membuat lelucon kurang ajar, dan sering mengomentari wanita-wanita di sekitarnya. Dan setelah mendapatkan uang donasi, Mr. Lee ternyata mengemudikan mobil-mobil mahal, BMW, Audi, you name it. Yang dicurigai adalah mobil yang dibeli dengan hasil uang donasi. Di akun Twitter Mr. Lee, dia sempat memposting iklan mencari roommate yang berumur 14-20 tahun, terutama anak-anak yang lari dari rumah atau memiliki masalah keluarga. Ditulis, Mr. Lee sebenarnya ingin membantu remaja yang memiliki kesulitan. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi setelah kasus ini, Mr. Lee ini benar-benar creepy. Bisnis ayamnya juga tidak berlangsung dengan baik. Mr. Lee sering malas-malasan, jarang datang ke toko, dan juga sangat-sangat kasar dengan para pekerjanya. Nah, balik lagi ke cerita. Setelah Mr. Lee dan Ayon ditangkap oleh polisi, awalnya Mr. Lee menolak tuduhan bahwa dia melakukan hal itu terhadap siswi A. Mr. Lee bilang dia nggak bermaksud mencelakai siswi A, dan malah mengalihkan perhatian semua orang dengan mengatakan, "Aku ingin kalian menyelidiki kematian
istriku, Miss Choi. Nah, mari kita bahas sedikit tentang kematian Miss Choi. Miss Choi meninggal saat berumur 32 tahun dan terkenal sebagai istri yang sangat pendiam. Tapi polisi menemukan banyak tato di tubuh Miss Choi yang tersembunyi. Dan tato-tato ini menggambarkan seni yang dark. Gak tahu sedark apa, cuman ditulis dark art. Nah, beberapa hari sebelum Miss Choi meninggal, dia sempat melapor ke Mr. Lee bahwa ayah kandung Mr. Lee mencelakainya, menyiksanya, sexually dan physically. Tapi Mr. Lee malah gak percaya dan menuduh bahwa luka-luka yang ada di tubuh Miss Choi adalah perbuatan Miss Choi sendiri. Memang benar guys, Miss Choi memang memiliki masalah kejiwaan, dia sering menyakiti dirinya sendiri, tapi Miss Choi mengaku luka-luka ini bukan cuma dia sendiri yang membuat, bukan karena dia sendiri, karena dia juga disiksa oleh ayah mertuanya. Sampai akhirnya terjadilah sebuah kecelakaan di mana Miss Choi berusaha menyakiti dirinya sendiri, tapi malah terpeleset dan jatuh keluar. Hingga akhirnya Miss Choi meninggal dunia. Gua berusaha untuk menggunakan kata-kata yang halus di video ini. Polisi juga menemukan banyak video-video Mr. Lee dan Miss Choi yang dijual di internet. Nah, di dalam video ini, raut muka Miss Choi kelihatan terpaksa. Tapi kalau menurut Mr. Lee, mereka melakukannya tanpa paksaan sama sekali. Dan sebelum Miss Choi meninggal, Miss Choi sempat meninggalkan surat wasiat. Tapi karena suratnya ditulis menggunakan laptop, diketik, jadi polisi nggak bisa mengkonfirmasi apakah surat ini ditulis oleh Miss Choi atau orang lain. Di dalam surat ini, Miss Choi bercerita bahwa dia memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri karena dia capek disiksa oleh orang-orang di sekitarnya. Nama-namanya nggak ditulis, jadi polisi tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Miss Choi. Apakah Mr. Lee atau ayah Mr. Lee? Polisi sempat mengkonfrontasi ayah kandung Mr. Lee tentang penganiayaan, tapi ayahnya menolak dan menyanggah semua tuduhan ini. Lalu polisi berhasil menemukan DNA ayah kandung Mr. Lee di tubuh Miss Choi, yang akhirnya membuat ayah kandung Mr. Lee mengaku bahwa dia memang memiliki hubungan dengan Miss Choi, tapi tanpa paksaan sama sekali. Yang menurut gua aneh banget. Maksudnya ini ayah mertua loh. Nah, Miss Choi sendiri sejak kecil berasal dari keluarga yang disfungsional. Saking disfungsionalnya, waktu berumur 14 tahun, Miss Choi memilih untuk keluar dan melarikan diri dari rumah, di mana dia bertemu dengan Mr. Lee dan akhirnya jatuh cinta dan akhirnya mereka menikah di usia yang sangat muda. Lalu seperti yang kalian tahu, mereka punya anak, Ayon malah sakit-sakitan, dan cerita yang benar-benar sedih. Bisa dibilang Miss Choi gak punya keluarga dekat. Satu-satunya orang yang dia miliki hanyalah Mr. Lee. Dan saat Miss Choi mencari bantuan, Mr. Lee malah tidak mempercayainya. Mungkin inilah alasan kenapa Miss Choi memiliki gangguan kejiwaan dan merasa tidak ada orang yang bisa menolongnya dan akhirnya mengambil nyawanya sendiri. Oke, kita balik lagi ke cerita awal. Setelah Mr. Lee dan Ayon ditangkap, para ahli percaya Ayon memiliki gangguan kejiwaan juga, di mana dia punya sindrom Stockholm. Ayon terlihat sangat patuh dengan Mr. Lee. Apapun yang diminta oleh Mr. Lee selalu dilakukan oleh Ayon tanpa pertanyaan sama sekali. Ayon benar-benar dikontrol oleh Mr. Lee. Dan para ahli percaya ini karena Ayon merasa kalau tidak ada ayahnya, dia mungkin sudah meninggal karena penyakitnya waktu kecil. Bahkan saat Miss Choi meninggal, Ayon tidak kelihatan bereaksi sama sekali. Seolah-olah dia nggak punya perasaan untuk ibunya. Satu-satunya orang yang emotionally connected dengan Ayon itu cuman ayahnya sendiri. Dan Mr. Lee malah memanfaatkan kepatuhan Ayon untuk hal-hal yang seperti ini. Karena kasus ini, Mr. Lee dihukum seumur hidup di penjara, sedangkan Ayon karena gangguan mentalnya hanya mendapat probasi. Diketahui Ayon tinggal bersama kerabatnya, yang menurut gue sangat aneh karena harusnya Ayon mendapat bantuan mental, karena kelihatan banget Ayon butuh bimbingan. Anyway, keberadaan Ayon sendiri juga tidak terlalu diketahui oleh banyak orang. Kasus ini tentu saja membuat banyak orang yang dulu membantu keluarga Mr. Lee menjadi marah dan kesal karena donasi yang mereka ingin berikan itu untuk membantu keluarga baik yang kesusahan, tapi malah berakhir menjadi seperti ini. Sebelum video ini selesai, gue mau nanya,
Menurut kalian, apa sih yang sebenarnya terjadi di keluarga ini? Mr. Lee, Miss Choi, Ayon, dan ayah keluarga Mr. Lee sendiri kayaknya juga problematik. Dan mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah selalu berhati-hati kemanapun anak-anak pergi. Jangan biarin anak kecil sembarangan main ke rumah orang, karena jenis-jenis manusia di dunia ini ada banyak. Gak tahu yang mana yang normal, mana yang gak normal. Oke, sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. See you all in the next video, dan thank you so much atas support dan dukungan kalian semua. Semoga kalian sehat selalu. Please, please, please stay safe, take care, and stay alive.